Jadi tujuan kami di sini mau mewawancarai Bapak mengenai bagaimana Bapak menulis bahan ajar seperti itu. Dan di sini saya sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan dan mungkin Bapak nanti. Jadi untuk pertanyaan pertama di sini, apa yang pertama kali memotivasi Bapak untuk mulai menulis bahan ajar? Pertama, apa yang perlu saya sampaikan itu kadang-kadang tidak ada di buku ajar yang ada. Yang pertama, buku ajar pertama yang saya tulis itu sejarah sastra dengan judul Sejarah Ringkas Isu Sastra di Indonesia. Nah, apa motivasinya? Memberi sudut pandang berbeda dari buku sejarah sastra yang ada selama ini. Jadi dengan begitu saya bisa memasukkan pendapat saya selain memasukkan pendapat orang lain. Itu saja sih sebenarnya. Jadi motivasinya memasukkan ide ke dalam buku ajar itu selain ide-ide yang sudah ada. Untuk proses Bapak dalam merencanakan dan menyusun bahan ajar, apakah Bapak mengikuti langkah-langkah tertentu? Sebenarnya tidak ada langkah khusus ya, tapi memang dalam menulis itu harus ada kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir ini kalau secara sederhana diturunkan dari bab menjadi subbab. Jadi ya kerangka-kerangka itu yang kemudian diisi itu menyempurnakan apa yang ditulis. Di kerangka itu juga lah yang menentukan apakah tulisan kita itu sama dengan tulisan orang lain atau tidak. Apakah dalam Bapak menulis bahan ajar itu ada tantangan yang Bapak hadapi? Dan bagaimana cara Bapak untuk mengatasinya? Tantangan dalam melakukan segala hal itu pasti ada. Dalam menulis tentu dorongan menulis itu kan tidak selalu ada. Artinya ada demotivasi, ada hambatan-hambatan ide, misalnya ide tidak keluar, tuntutan tidak keluar gitu. Tapi untuk mengatasinya ya dengan mengendapkan dulu. Akan ada ide, yang penting itu jangan ditinggalkan. Artinya endapkan dulu, biarkan itu. Nanti akan ada ide yang muncul dalam keseharian, misalnya ketika membaca sesuatu, ketika berbicara atau diskusi dengan teman sekolah, itu bisa muncul. Nah, ketika muncul itu segera dicatat meskipun di HP atau apa. Nanti ketika masuk sampai ke depan laptop itu dibuka lagi, idenya dimasukkan. Kadang-kadang begitu, tapi kadang-kadang ide itu juga tidak bisa dimasukkan karena ketika masuk ke buku tidak nyambung. Ya biasa seperti itu. Namanya membuat buku ya proses. Waktu itu juga proses belajar juga dengan membaca banyak referensi tentu saja. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara Bapak memastikan bahwa bahan ajar yang Bapak tulis mudah dipahami oleh siswa? Ya gampang sebenarnya kalau ingin mudah dipahami atau tidak. Ya apa yang sudah ditulis berikan pada siswa atau mahasiswa. Apa yang diberikan itu tinggal lihat. Apa yang mereka tidak mengerti sebenarnya bisa ditentukan dengan memberi evaluasi pada tiap hal. Kalau ternyata evaluasi itu tidak bisa dijawab dengan baik, maka salah satu indikasinya adalah buku itu tidak dipahami. Ada cara kedua, yaitu memberikan draft pada rekan sejawat untuk dibaca. Nah, dalam konteks saya memberikan pada Pak Saki untuk dibaca. Dan memang apa yang menurut kita sempurna kadang-kadang dalam bacaan orang lain ternyata itu kelemahan. Karena buku itu ditulis bukan untuk penulis, tapi untuk pembaca.
sumber referensi utama apa yang Bapak gunakan untuk menulis bahan ajar? Kemudian apakah Bapak juga melakukan riset tambahan? Untuk bahan ajar itu sebenarnya sumber utama tentu bidang-bidang yang berkait dengan bahan ajar itu. Misalnya kalau saya sejarah sastra, maka kalau sejarah sastra sumber utamanya adalah usulan-usulan atau cetusan dari tokoh-tokoh analis sastra, misalnya Habib Yasin. Itu yang saya baca. Tapi itu bukan sebagai acuan pertama. Acuan pertama kerangkanya ya tentu saja pakai kerangka-kerangka yang umum sebagai pembanding. Baru kemudian kita menentukan mana yang perlu kita masukkan. Nah, jadi seperti itu. Kalau referensi itu ya pasti harus didalami. Tidak mungkin menulis buku ajar hanya mengandalkan rangkuman dari beberapa buku ajar kemudian disatukan. Nggak bisa itu. Artinya buku ajar itu tidak memiliki kebaruan. Kalau riset tambahan sih sebenarnya banyak buku ajar saya itu sebagian memang ada yang riset, misalnya angkatan 2000 itu riset. Selain saya juga menggunakan referensi yang ada. Memang riset itu penting karena tidak semua yang ada di buku itu datanya lengkap. Karena kalau tidak lengkap maka mau tidak mau paling tidak ada riset kecil. Kajiannya ya kajian kesetaraan saja bisa. Seberapa sering Bapak memperbarui bahan ajar? Kemudian apa faktor yang mendorong Bapak untuk melakukan pembaruan tersebut? Ya, ilmu itu berkembang. Apa yang relevan hari ini belum tentu relevan di masa yang akan datang. Misalnya kalau buku ajar sejarah ringkas itu kan sejarah ringkas itu kan hanya sampai angkatan 66. Kemudian saya sempurnakan lagi sekarang itu hanya berapa ya? Tidak sampai 70 halaman yang buku ajar pertama. Sekarang sudah saya sempurnakan meskipun belum saya cetak. Jadi buku ajar yang baru sama sekali baru karena ketika dicek plagiasi pun atau cek kesamaan itu juga tidak sampai 30%. Artinya itu sudah berbeda dengan yang pertama. Apa motivasi pembaruannya? Pembaruannya ya tadi bahwa ilmu itu berkembang. Misalnya angkatan 66 kan itu tahun 66, tapi perspektif pembaca analis sastra terhadap angkatan 66 tiap masa berbeda. Misalnya ketika marak penelitian struktural, maka banyak akan meneliti angkatan itu dengan struktur. Ketika poststruktural kemudian menganalisis dengan poststruktural. Ketika dengan resepsi muncul restitusi kan. Karena itu berkembang maka analisis sastra juga berkembang. Sehingga kemudian sudut pandang buku itu juga berkembang. Dari pengalaman Bapak, apa saran yang bisa Bapak berikan kepada penulis lain jika ingin memulai menulis bahan ajar? Sebenarnya kalau memberi saran sih ya bukan kapasitas saya sebenarnya, tapi namanya menulis apapun itu, apalagi itu tulisan ilmiah, maka sebelum menulis tentu harus punya sumber-sumber referensi yang relevan dengan tulisan. Dalam artian dia banyak membaca. Kalau tidak banyak membaca dan hanya mengadopsi buku ajar yang lain, itu kan hanya seperti resume. Artinya tulisanmu hanya menjadi kumpulan resume. Kalau kumpulan resume tidak ada pembaruan, buat apa baca buku Anda? Lebih baik baca buku aslinya kan begitu. Jadi itu saja sebenarnya. Nah, misalnya di mana ya? Jadi buku saya itu perspektifnya berbeda. Selama ini kan perspektif sejarah sastra kan selalu soal politik. Nah, perspektif buku ajar saya misalnya menggunakan perspektif struktural yang murni objektif. Dia agak berbeda. Kemudian apakah ada perbedaan dalam penulisan bahan ajar untuk pembelajaran tatap muka dibandingkan dengan pembelajaran daring? Daring dan tatap muka itu sebenarnya bukan soal buku ajar, itu soal media pembelajaran dan prosesnya ya, lebih ke situ. Karena buku ajar itu bisa dibaca
meskipun tanpa di kelas itu seharusnya, karena buku ajar itu sebenarnya adalah bahan utama untuk pembelajaran. Nah, dosen dan guru hanya menjelaskan itu dengan perspektif yang lebih luas. Nah, kalau kemudian guru hanya menjelaskan isi buku ajar, buat apa dia mengajar? Kalau hanya yang ada di situ. Artinya, kalau hanya di situ ya cukup suruh baca saja pada mahasiswa. Artinya, mengapa buku ajar itu harus dijelaskan? Karena apa yang tertulis memiliki latar belakang. Misalnya perspektif yang ditulis apa, mengapa itu ditulis, mengapa mengutip ini, itu kan hanya penulis yang tahu. Sehingga apa yang tertulis dengan yang dijelaskan tentu saja lebih luas yang dijelaskan. Kemudian, apakah Bapak lebih suka menulis bahan ajar untuk mata pembelajaran tertentu? Sebenarnya tidak ada bahan ajar yang istimewa, karena semua dosen itu seharusnya menulis semua mata kuliah yang dia pegang. Persoalannya adalah mana yang diprioritaskan. Tentu saja bagi seorang dosen, mata kuliah yang diutamakan adalah mata kuliah keahlian atau kepakaran. Misalnya kalau dalam konteks PBSI misalnya, terus misalnya dengan sastra lama, saya dengan sejarah sastra. Nah, maka tentu saja sejarah sastra lebih dulu kalau saya. Nah, baru yang lain. Kalau kemudian ada mata kuliah yang kepakarannya tidak ada, misalnya morfologi misalnya tidak ada yang megang itu, tapi gantian, maka itu bisa dikerjakan. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada prioritas khusus, misalnya kesukaan atau apa, biasanya memang kepakaran yang dijadikan prioritas utama. Itu saja kan?